Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, khususnya para fungsional pengelola pengadaan, barang jasa. Ini adalah video pertama saya di tahun 2023 dan sebelumnya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2023. Semoga seluruh perjalanan karir kita sebagai seorang fungsional pengelola pengadaan, sebagai seorang pelaku pengadaan, baik dimanapun kita berada, tahun ini kita menjadi lebih produktif, lebih konstruktif, dan kita mendapatkan kebijakan juga yang makin bijak, ya. Dan kita juga, yang penting juga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita juga tetap terlindungi dari segala macam masalah-masalah hukum di bidang pengadaan barang jasa. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan lagi apa yang sudah dibahas sebelumnya, rekan-rekan semua, mengenai keputusan Deputi PPSDM LKPP nomor 50 tahun 2022 tentang pedoman penilaian kinerja dan standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional pengelola pengadaan. Maka pada lampiran 4 kita akan mengulas, ya. Kita akan mengulas, kita lihat sama-sama rekan-rekan apa sih isinya lampiran 4 ini yang membahas mengenai pedoman penilaian angka kredit pengelola pengadaan. Rekan-rekan semua, setelah kita mengulas di episode sebelumnya dan juga saya lihat-lihat juga ini rupanya sepertinya antara BKN, ya, antara BKN dan Menpan itu berjalan sendiri-sendiri ini rekan-rekan semua. Ya, ini sebatas pemahaman saya bahwa Kepdep 50 ini merupakan turunan dari peraturan BKN. Yang merupakan turunan dari peraturan BKN itu pun masih peraturan BKN yang lama, ya. Yang sekarang sudah berubah menjadi peraturan BKN 11 2022 ini. Itu. Dan ini mengatur mengenai angka kredit salah satunya. Nah, sementara yang Menpan 6 2022 babar blas ini unsur angka kredit dihilangkan. Jadi eh, sepemahaman saya, kita akan menghasilkan dokumen SKP di mana satu berfungsi untuk penilaian angka kredit berupa capaian SKP dan satu berfungsi untuk mendapatkan dokumen SKP itu sendiri yang formatnya ternyata serupa tapi tak sama, rekan-rekan. Ya, inilah kita lihat nanti, ya. Yang kita bicarakan sekarang adalah yang Capdep 50-nya saja dulu, yang angka kreditnya lah, ya. Kalau yang terkait dengan SKP untuk syarat naik pangkat, naik jenjang, ya moga-moga bagian SDM di instansi kita masing-masing bisa lah, ya, bercincai, ya, apa, bernegosiasi dan sebagainya, ya, karena formatnya berbeda, serupa tapi tak sama. Kita membahas yang ini, ya, domain penilaian angka kredit. Jadi rekan-rekan semua, ya, para pihak dalam penilaian angka kredit itu siapa? Pertama, pihak yang berwenang menetapkan angka kredit. Ya, sudah diulas sebelumnya, ya. Kemudian pejabat penilai kinerja, PPK, pejabat penilai kinerja. Ini atasan langsung, ya. Kemudian tim penilai angka kredit, TPAK. Itu, ya. Kemudian ada pengelola BBJ, yaitu kita semua ini, fungsional pengelola pengadaan. Kemudian ada pejabat yang mengusulkan angka kredit, ya. Pejabat yang mengusulkan angka kredit. Ya, pejabat memiliki kewenangan untuk mengusulkan angka kredit. Kemudian ada sekretariat tim penilai. Nah, ini. Nah, diagram alurnya seperti ini jadinya, ya, perannya masing-masing pihak. Jadi pertama adalah pengelola BPJ menyiapkan bahan usulan penilaian angka kredit yang terdiri dari SKP, bukti dukung, dan dokumen lainnya yang selanjutnya diserahkan kepada atasan langsung selaku pejabat penilai kinerja PPK. Nah, ini, ya, seperti ini, ya. Satu. Langkah berikutnya nomor dua adalah atasan langsung pejabat penilai kinerja menilai SKP dengan output berupa dokumen capaian SKP. Ini, ya, di mana di sini langsung langsung ke tahapan nomor tiga, ya. Tahapan nomor tiga di sini yaitu atasan langsung sebagai pejabat pengusul menyampaikan dokumen capaian SKP dan kelengkapan bahan usulan penilaian kepada tim penilai, pada tim penilai. Nah, ini. Oke. Kemudian nomor 4, ini saya bacakan aja nih, ya. Tim penilai menyampaikan dokumen capaian SKP dan bahan usulan penilaian kepada sekretariat tim penilai untuk dilakukan proses administrasi dan verifikasi dokumen. Jadi dokumen itu diserahkan pada tim penilai dulu. Nah, tim penilai ini menyampaikan kepada sekretariat. Nah, sekretariat menilai
sekretariat tim penilai menyerahkan bahan usulan yang sudah diverifikasi kepada tim penilai. Jadi ada proses pingpong di sini. Ya, jadi pejabatnya mengusulkan menyampaikan ke tim penilai menyampaikan ke sekretariat, sekretariat balik lagi ke tim penilai setelah proses verifikasi. Nah, kemudian tim penilai melakukan penilaian. Hasilnya apa? Ada 3 dokumen yang dihasilkan oleh tim penilai. Tim penilai yaitu dokumen capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP. Namanya dokumen ini ya, capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP. Capaian SKP-nya dipakai untuk syarat naik dan naik pangkat, sementara capaian angka kreditnya dipakai sebagai syarat juga untuk naik pangkat. Kemudian dokumen yang kedua dihasilkan adalah BAPAK, berita acara penilaian angka kredit. Dan dokumen ketiga yang dihasilkan adalah konsep pak penilaian angka kredit. 3 dokumen ini yang dihasilkan tim penilai. Nah, penilai menyampaikan output tadi kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Tidak lagi ke sekretariat, tapi langsung ke pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Nah, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani pak. Seperti itu ya. Dan pak inilah yang menjadi syarat untuk salah satu kenaikan syarat untuk kenaikan jenjang ya. Itu. Nah, alur dan tata cara penilaian angka kredit. Berdasarkan diagram yang tadi itu ya, diagram C tadi itu, maka seperti ini ya, penilaian SKP oleh pejabat penilai. Pejabat penilai melakukan penilaian kinerja fungsional berupa penilaian SKP dan penilaian perilaku pejabat penilai. Hasil penilaian SKP oleh pejabat penilai ditetapkan sebagai capaian SKP. Ini adalah eh, yang terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan hal seperti itu yang di luar angka kredit itu pejabat penilai. Itu ya di satu. Kemudian ini ya, hmm, D2 adalah pengusulan penetapan angka kredit oleh pejabat pengusul Pak. Ya, usul penetapan angka kredit diajukan oleh siapa? Kalau dia Madya, pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian, pada pejabat tinggi Madya yang membidangi pengembangan dan pembinaan SDM pada eh, intinya adalah cara mudahnya kalau Madya itu yang mengusulkan ya, yang mengusulkan adalah kepala eselon 2 ya. Dan pejabat tinggi Pratama itu kan eselon 2. Eselon 2 yang membidangi kepegawaian. Misalkan di tempat saya adalah kepala Biro Umum dan SDM. Kepala Biro Umum dan SDM. Nah, kemudian ditujukannya kepada Deputi PPSDM LKPP. Tuh. Ya, jadi ini ya pejabat pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian seperti itu. Nah, kemudian kalau yang eh, ahli pertama dan ahli muda lebih enak. Jadi, Bapak Ibu, usulan penetapan angka kredit diajukan oleh Kepala UKPBJ atau pimpinan UPT pada instansi pemerintah pada pimpinan tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk ahli pertama dan ahli muda. Gitu ya. Jadi kalau ahli pertama dan ahli muda yang mengusulkan bisa atasan langsungnya atau kepala UKPBJ ditujukannya kepada kepala biro yang membidangi kepegawaian. Eselon 2 lah ya, yang membidangi kepegawaian. Gitu. Itu ya. Kemudian itu usul penetapan angka kredit pengelola pengadaan. Nah, kemudian kepala UKPBJ atau pimpinan UPT menyampaikan usulan kepada tim penilai. Ya, contohnya ada di lampiran nanti kita share ya. Bagi pengelola pengadaan yang berkedudukan di UKPBJ, capaian SKP sebagai bahan usulan penetapan angka kredit, capaian SKP ya, sebagai bahan usulan penetapan angka kredit disampaikan oleh Kepala UKPBJ selaku atasan langsung. Betul. Nah, sedangkan bagi Japfung yang ditugaskan sebagai PPK dan berkedudukan di satuan kerja atau OPD seperti halnya saya sendiri ya, maka capaian SKP sebagai bahan usulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit kerja selaku atasan langsung. Gitu, ya. Nah, bagi Japfung yang ditugaskan pada Satpel, Satuan Pelaksana, Satpel itu Satuan Pelaksana masih di bawah UKPBJ,
Tapi dia satuan pelaksana yang bukan berkantor di kantor pusatnya. Seperti itu, contohnya di Kemendikbud itu banyak ada beberapa satuan pelaksana OKWBJ. Nah, seperti itu maka capaian SKP sebagai bahan usulan penetapan angka kredit disampaikan oleh koordinator satpelnya selaku atasan langsung dengan ditembuskan kepala OKWBJ. Itu ya. Jadi tiga alternatif ini sudah diantisipasi oleh Kepdep ini. Tuh. Oke, kemudian usulan penilaian angka kredit pengelola PBJ dibuat dengan melampirkan, nah usulan penilaian angka kredit, lampirannya ada 4 lampiran. Pertama adalah capaian SKP, lampirannya ada ya. Kemudian SPTJM, surat pernyataan melakukan kegiatan Jafung, surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dan surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang. SPTJM seperti biasanya. 3 SPTJM dan capaian SKP-nya. Dia usulan penilaiannya itu isinya itu. Oke, kemudian administrasi usulan penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai. Menindaklanjuti usulan penilaian dan penetapan angka kredit yang disampaikan pejabat pengusul PAK, maka tim penilai melakukan penilaian angka kredit. Nah, sebelum dilakukan penilaian oleh tim penilai, Sekretariat Tim Penilai melakukan verifikasi kelengkapan usulan capaian SKP-nya. Dalam hal usulan capaian SKP itu nggak lengkap atau nggak memenuhi syarat, maka ketua tim penilai mengirimkan surat kepada Jafung yang bersangkutan untuk melengkapi hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan. Ketua tim penilai ya, ketua tim penilai. Gitu. Atas informasi dari sekretariat tadi. Nah, kemudian Jafung harus melengkapi kekurangannya itu. Paling lama 10 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan dokumen dikirimkan. Dalam hal kelengkapan yang diminta itu tidak disampaikan dalam 10 hari kerja, maka sekretariat melaporkan pada tim penilai untuk selanjutnya usulan penilaian dikembalikan kepada kepala UKBJ atau pimpinan unit kerja atau koordinator satpel, satla. Gitu ya. Jadi kalau 10 hari kerja kekurangannya belum disampaikan ya dikembalikan lagi. Ya, jadi yang meminta bisa bisa langsung diwakilkan lah ya tim penilai. Kan tim sekretariat ini wakil dari tim penilai. Ya silahkan langsung dimintakan berkas-berkas yang kurang kan dokumennya juga tidak sulit-sulit amat kok. Ya, gitu. Hanya itu tadi SPTJM dan capaian SKP. Tuh ya. Perkara bukti dukung dan sebagainya ya, itu bisa dimintakan. Ya, misalkan seorang pokja pemilihan mengajukan paket tender ya. Totalnya ada katakanlah 20 paket. Nah, sementara data bukti pendukungnya salah satunya adalah summary report. Summary report ternyata hanya berisi 15 paket, yang 5 kemana gitu. Nah, ini kan kurang. Nah, kayak dimintakanlah 5. Seperti itu. 10 hari dikasih waktu kan sudah cukup lama. 10 hari itu kayak 2 minggu kan. Gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya dalam hal usulan capaian SKP dan dokumen pendukung sudah lengkap, maka ketua tim penilai menetapkan penilai satu dan penilai dua. Kalau di tempat saya seperti ini, Pak. Oke, sebentar. Nah, seperti ini kalau di tempat saya ada namanya kartu kendali PAK ya. Kartu kendali PAK itu seperti ini nih. Nanti kita share ya. Dan ini silahkan nanti di apa namanya dikonfirmasi karena ini tidak diatur bentuknya ini. Ya. Saya bikin seperti ini ya di ya kartu kendali penilaian angka kredit ya, tim penilai angka kredit ini misalkan nomor kartu nomor berapa gitu ya, nama, NIP, usulan, tanggal masuk gitu ya. Kemudian ini disposisi penugasan penilaian angka kredit. Ya penilai satu siapa, penilai dua siapa. Ini contohnya ini ada 5 orang kan namanya kan, ada 5 orang itu ya, penilai satu siapa, penilai dua siapa gitu ya. Dengan memperhatikan ketentuan yang seperti sudah diulas di bagian ketiga sebelumnya ya mengenai tim penilai angka kredit gitu. Kemudian ini ya selanjutnya ya berjalan terus ini tanggal diterima,
Diproses tim sekretariat kapan, tim penilai satu kapan, tim penilai dua kapan, rapat pak kapan, penyusunan bapak kapan, pengiriman pak kapan. Ini kalau saya bikin seperti ini lumayan membantu, cukup sederhana dan ini bisa dibikin aplikasinya kalau sudah cukup banyak gitu ya. Nah, ini tata kerja tim penilai itu kayak gimana? Di penilaian angka kredit, Jafung dilakukan oleh tim penilai berdasarkan pada capaian SKP. Setiap usulan capaian SKP dinilai oleh dua orang saja. Anggota tim penilai yang selanjutnya disebut sebagai penilai satu, penilai dua. Jadi sampai sekarang masih beranggapan tim penilai angka kredit misalkan di SK-nya 7 orang, tujuh-tujuhnya menilai. Tidak, bukan begitu. Jadi itu adalah daftar nama tim penilai saja. Sedangkan nanti yang menilai per orang hanya 2 orang dan itu ditunjuk oleh ketua tim penilai. Dan ketua tim penilai bisa menunjuk dirinya sendiri gitu ya. Ketua tim penilai menentukan penilai satu dan penilai dua dari seluruh anggota tim dengan memperhatikan ketentuan pangkat, jabatan penilai, dan Jafung yang dinilai. Jangan sampai ya Jafung yang dinilai itu 4A, sementara yang menilai golongannya 3D. Nggak boleh ya. Seperti sudah diulas pada video sebelumnya. Jadi harus memperhatikan pangkat dan jabatannya. Nah, tim penilai menghitung capaian angka kredit Jafung dengan memperhatikan kesesuaian capaian dengan surat pernyataan dan bukti dukung. Ini ya, surat pernyataan dan bukti dukung. Dalam melakukan penilaian, tim penilai melakukan verifikasi hasil penilaian pejabat penilai. Apabila diperlukan, tim penilai dapat melakukan konfirmasi hasil penilaian kepada pejabat penilai. Nah, dalam melakukan penilaian, tim penilai melakukan verifikasi hasil penilaian pejabat penilai. Tim penilai melakukan penilaian angka kredit dengan berpedoman pada SKHK, Standar Kualitas Hasil Kerja. Ya, tim penilai dapat meminta bukti dukung tambahan dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan serta melakukan konfirmasi kepada Jafung yang bersangkutan. Nah, pada bagian ini izinkan saya menyampaikan satu hal ya, bahwa namanya tim penilai itu ada namanya penyamaan persepsi lah ya. Kita sekarang kita tinggal niatnya menjadi tim penilai itu mau menjadi penyidik angka kredit atau sebagai jalan rezeki karir orang lain. Rekan-rekan. Poin saya adalah, Bu, Bu Yo, nggak usah kaku-kaku amat, Bapak Ibu. Pekerjaan Japfung, pengelola pengadaan, itu tidak mungkin fiktif, Bapak Ibu. Apalagi kalau pekerjaannya pokja pemilihan, pejabat pengadaan, PPK, mana ada yang fiktif gitu. Yang penting sudah dituang di SPTJN, kemudian ada daftar paket-paket pekerjaannya, Bapak Ibu, dan jumlah dokumennya sesuai gitu, ya sudah gitu, ya. Sudahlah, tidak perlu. Ya ini adalah permohonan saya, Bapak Ibu. Tinggal kita niatnya apa nih? Tinggal kita niatnya apa, Bapak Ibu? Ini angka kredit, Bapak Ibu. Seorang fungsional PBJ sudah sangat berdarah-darah dalam membuat uji kompetensi, melewati uji kompetensi. Angka kredit iyalah, Bapak Ibu. Toh pekerjaan, sekali lagi pekerjaan fungsional PBJ itu sangat-sangat mudah dideteksi dan tidak mungkin fiktif. Tidak ada yang fiktif, Bapak Ibu. Dua fungsional yang pekerjaannya tidak mungkin fiktif, Bapak Ibu, yaitu fungsional PBJ dan fungsional perbendaharaan, Bapak Ibu. Mana ada cerita fiktif? Ya, jadi pendim penilaian tidak usah kaku-kaku amat. Poin saya di sini, Bapak Ibu. Ya, ayo rekan-rekan semua, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Ya, kalau bisa cukup dengan summary report, Bapak Ibu. Kenapa pakai dokumen yang aneh-aneh? Semua yang Bapak minta, misalkan dokumen pemilihan Anda minta. Emang mau Anda dibleki dokumen pemilihan segitu tebalnya? Sudahlah, apalagi ayo kalau bisa ya tentunya berharap digital semua ya, nggak usah pakai cetak-cetak gitulah. Bapak Ibu ya, zaman sudah seperti ini masih pakai kertas gitulah, Bapak Ibu ya. Oke, itu ya. Tim penilai, ya kalau kalimat di sini seperti ini, ya memang seharusnya ya harus seperti ini. Itulah tugas LKPP membuat kalimat ya seperti ini. Harus seperti ini, Bapak Ibu. Kita berbicara implementasi di lapangan nih, ya. Berbicara implementasi. Oke, kemudian hasil penilaian. Dalam hal tidak terdapat perselisihan ya antara penilaian satu dan penilaian dua, maka hasil penilaian menyusun hasil penilaian angka kredit dalam formulir capaian angka kredit, ya. Formulir capaian angka kredit CAK ya. Dalam hal terdapat perbedaan,
Nah, ini Bapak Ibu. Ya moga-moga nggak ada lah. Nggak usah sampai perselisihan juga kali, Bapak Ibu ya. Tapi jika pun ada, maka seperti ini ya. Seperti kayak tender ini penyelesaiannya. Dipimpin oleh ketua tim penilai dan wajib dihadiri oleh penilai satu, penilai dua. Sidang pleno harus dihadiri sekurang-kurangnya setengah N plus satu anggota tim penilai dan N adalah jumlah total anggota tim penilai. Hasil penilaian kesepakatan sidang pleno disusun dalam formulir capaian angka kredit. Itu ya, itu kalau terjadi. Dan itu final ya. Hasil penilaian disampaikan pada sekretariat, hasil penilaian angka kredit dan capaian SKP dituliskan ke dalam formulir capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP yang terdiri dari hasil penilaian angka kredit untuk periode yang dinilai dan atau hasil penilaian angka kredit untuk periode penilaian sebelumnya dalam satu kepangkatan. Tuh, ya. Dalam hal angka kredit telah mencapai kebutuhan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, maka tim penilai memberikan rekomendasi kenaikan pangkat jabatan dan selanjutnya disampaikan kepada sekretariat tim penilai untuk dicantumkan dalam konsep PA. Ya, oke. Kemudian penetapan angka kreditnya. Berdasarkan formulir penilaian capaian angka kredit, CAK tadi ya, CAK tadi ya, berdasarkan capaian SKP dan formulir hasil penilaian angka kredit, dua formulir ini ya, namanya formulir penilaian capaian angka kredit berdasarkan capaian SKP dan formulir hasil penilaian angka kredit. Dari kegiatan pengembangan profesi dan penunjang, maka sekretariat menyiapkan namanya Bapak Berita Acara Penilaian Angka Kredit. Nah, sekretariat tim menyiapkan Bapak kepada tim penilai untuk ditandatangani ketua penilai satu dan penilai dua. Jadi, yang bertanda tangan Bapak pun bukan seluruh anggota tim penilai, cukup ketua penilai satu dan penilai dua. Nah, berdasarkan Bapak yang sudah tanda tangan ini, maka sekretariat menyusun konsep PAK dan menyampaikan kepada pejabat berwenang menetapkan angka kredit. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit menandatangani PAK. Itu ya. Nah, sekarang ini periode penilaian untuk kenaikan pangkat. Penetapan angka kredit PAK yang akan naik pangkat dilakukan 3 bulan sebelum kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan untuk kenaikan April, angka kredit ditetapkan paling lambat Januari tahun yang bersangkutan. Untuk Oktober, maka Juli sudah harus keluar paknya. Sekali lagi ya, kalau yang KP-nya April, maka Januari sudah harus keluar paknya. Kalau yang KP-nya Oktober, maka Juli sudah harus keluar paknya. Itu ya. Ini ketentuan memang pengujian bantuan, ini nggak usah kita ulas ya. Nah, sekarang, oke, kita bacakan ya ketentuan pengujian bantuan penilaian kredit. Bagi Jafung pertama dan muda pada instansi pemerintah yang belum membentuk TPAK bagaimana, Pak? Nah, ini menjadi solusi ya, Romawi 3 ini ya, menjadi solusi. Bagi Jafung pertama dan muda yang nggak punya TPAK, penilaian angka kredit bagi Jafung pertama dan muda pada instansi pemerintah yang belum punya TPAK dapat dilaksanakan oleh tim penilai dari pemerintah lain terdekat. Makanya saya sampaikan di video sebelumnya, jangan ke LKPP. Nah, Anda bebani LKPP. LKPP itu sudah tugas menilai media, itu pun antriannya panjang, Bapak Ibu. Kalau Anda bebani lagi dengan penilaian angka kredit pertama dan mudah, kasihan ini yang media. Nggak keluar-keluar nanti hasilnya. Maka silahkan minta bantuan ke pemerintah yang lain. Bapak Ibu kota yang lain atau KL yang lain. Nah, gampang lah. Banyak Bapak Ibu. Dalam hal tidak mendapat bantuan, maka instansi pemerintah baru bisa ke instansi pembina. Tapi ya keterlaluan lah Bapak Ibu. Silahkan hubungi kami di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia. Kami akan bantu berikan rekomendasi kepada TPAK mana yang sebaiknya Anda bisa serahkan untuk nilai angka kreditnya. Gitu ya. Itu kami akan bantu Bapak Ibu. Ya. Kemudian instansi pemerintah yang akan mengajukan permohonan bantuan penilaian ke instansi pembina harus memenuhi kriteria. Nah, kalau yang memang terpaksa ke LKPP, maka ada kriterianya nih. Jumlah Jafung pertama pangkat 3B pada instansi, maka minimal 5 orang.
dan atau instansi melakukan pengangkatan JF untuk pertama kalinya dalam periode di bawah 2 tahun. Nah, jadi kalau instansi itu masih baru ngangkat belum ada 2 tahun ya, misalkan mari di bawah masih 2020, 2021 gitu ya. Jadi memang benar-benar belum punya TPAK gitu, bisa ke LKPP. Atau kalau yang itu minimal 5 gitu ya. Gitu. Tapi saran saya Bapak Ibu, silahkan koordinasi dengan saya, nomor saya juga sudah ada di sini ya, 085330686593. Kami akan bantu Bapak Ibu. Ya, bantu rekomendasikan ke instansi mana sebaiknya untuk tanam muda. Kemudian, instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk meminta bantuan penilaian ke instansi pembina, menyampaikan usulan PAK untuk pengelola pertama dan muda melalui surat permohonan penilaian angka kredit pertama muda yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama yang membidangi kepegawaian pada instansi pemerintah pada Deputi PPSDM KPP. Nah, permohonan disertai kelengkapan dokumen bahan penilaian. Nah, penetapan PAK ya, penetapan PAK dilakukan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dari instansi asal Jakfung yang mengajukan permohonan penilaian. Ya, ini ya bagian krusialnya di sini nih. Instansi pemerintah yang memenuhi kriteria untuk meminta bantuan penilaian ke instansi pembina menyampaikan ini kalau ke LKPP ya, ini kok LKPP. Ya, saran saya jangan lah ya, ini terlalu sangat membebani nanti rekan-rekan semua. Kecuali ya kalau memang Anda masih baru, tapi tetap IFPI akan bantu ya, IFPI akan bantu berikan rekomendasi ya. Kemudian kalau yang Madya bagaimana? Kalau yang Madya ya, permohonan penilaian dan penetapan angka kredit untuk Jakfung golongan 4A, 4B, 4C pada instansi pemerintah diajukan melalui surat permohonan penilaian dan penetapan angka kredit Jakfung Madya yang disampaikan oleh pejabat pimpinan tinggi pertama eselon 2 yang membidangi kepegawaian. Permohonan penilaian dan penetapan angka kredit pada angka 1 disertai kelengkapan dokumen bahan penilaian ya. Nah, sekarang kita berbicara nih bagian yang cukup sering ditanya, konversi angka kredit dari sistem konvensional menjadi sistem terintegrasi ya. Ini karena ini gara-garanya ada Permenpan 77 itu Bapak Ibu ya. Peralihan dari Permenpan 77 beralih ke Permenpan 29 2020, sistem penilaian angka kredit juga berubah Bapak Ibu ya. Jadi yang masih menggunakan sistem konvensional maka dapat diakumulasi dengan angka kredit sistem terintegrasi. Maka harus dilakukan konversi terhadap angka kredit yang masih sistem konvensional. Nah, ini ya konversinya sebenarnya ini sudah dijalankan dalam setahun terakhir ini Bapak Ibu ya. Nah, ini Capdep ini mempertegas ini semua. Angka kredit yang dikonversi adalah angka kredit yang terdapat pada PAK yang terakhir saja atau SK pengangkatan dalam Jakfung. Dalam hal Jakfung belum pernah mengajukan PAK. Jadi jika Jakfungnya baru benar-benar murni SK Jakfung, maka pakai angka kredit yang tertuang pada SK Jakfung. Tapi kalau sudah pernah mengajukan PAK dan dapat PAK, maka PAK terakhir. Nah, angka kredit selanjutnya dikonversi menjadi angka kredit berdasarkan Peraturan BKN 11 2022. Peraturan BKN 11 2022. Nah, ini ya, sudah Peraturan BKN 11 2022 ya, disesuaikan di sini. Ya, di sini Bapak Ibu rekan-rekan jadi ini adalah cara apa namanya cara mengkonversinya dan itu semua tertuang di Peraturan BKN 11 2022. Ya, jadi kalau misalnya ahli golongannya 3A gitu ya, angka rentangnya antara 100 dan 150, maka nilai dasarnya adalah 100, maka angka kredit akumulasi yang baru maka seharusnya antara 0 sampai 50. Kalau angka kredit yang lama itu 150 sampai 200, maka seharusnya dia angka kreditnya 50 sampai 100. Dan seterusnya yang mengikuti tabel ini. Konversi dilakukan oleh tim penilai angka kredit dan hasil konversi dituangkan dalam formulir perhitungan dan akumulasi angka kredit pada penilaian terintegrasi dan ditandatangani oleh ketua tim penilai. Jadi ada di lampiran 6 ini ya. Bagi rekan-rekan yang belum dikonversi,
ya, belum dikonversi angka kreditnya, maka ngikuti lampiran 6 ini. Pedoman penyusunan dan penilaian angka kredit, penyusunan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional. Ini tahun 2021. Bagaimana Pak yang tahun 2021? Hmm. Nah, yang 2021 ini rekan-rekan, eh, di sini petunjuknya adalah sehubungan dengan terbitnya Permen 29 ya. Kemudian juga Permen 8 2021 serta surat edaran ya 3 2021 ya, maka diperlukan standar dokumen untuk penyusunan dan penilaian angka kredit yang tahun 2021. Nah, penyusunan sasaran SKP dan penilaian angka kredit tahun 2021. Nah, ini ya berdasarkan SE BKN 1 2022 tentang tata cara penilaian kinerja PNS, penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS 2021 terdiri dari dua periode ya. Periode 1 Januari sampai Juni 2021, periode 2 adalah Juli sampai Desember. Nah, Januari sampai Juli ini dokumennya adalah dalam rangka penyusunan SKP dan penilaian angka prestasi kerja dan dalam rangka penyusunan penilaian angka kredit. Jadi sekali lagi ini Bapak Ibu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Nah, kalau yang urusan dengan contohnya ini ya Januari sampai Juni 2021, maka penyusunan SKP dokumennya adalah dokumen SKP, penilaian capaian SKP dan penilaian prestasi kerja pegawai. Sedangkan dokumen angka kredit dokumennya adalah SAS SKP, penilaian SKP dan penilaian dan surat pernyataan melakukan kegiatan SPTJM semua. Nah, kemudian yang periode Juli ini sudah menggunakan aturannya sudah berbeda. Kalau ini masih menggunakan eh, peraturan BKN 1 2013 ya, dan Capdep-nya pun juga Capdep yang ini kemudian ini sudah menggunakan peraturan BKN 21 2020 ya. Kemudian juga Permenpan 8 2021 gitu ya. Nah, sehingga urusan SKP, dokumennya SKP, ini namanya sama-sama SKP ya, tapi bentuknya serupa tapi tak sama. Nah, ini sudah sering disosialisasikan, sering dibimtekkan ya, dan Anda sudah saya ulas di YouTube saya juga sudah ada. Oke ya, BTJN. Oke, itulah rekan-rekan semua ya, bagaimana standar dan pedoman penilaian ya. Ini untuk tahun 2021 memang ini harus diberikan petunjuk lebih jelas dan ini sebenarnya petunjuk yang ada di sini ini sebenarnya sudah berjalan selama 2021. Tinggal dikonversi menjadi dokumen saja. Oke, kita akan demikian penjelasan kita ya terkait dengan pedoman penilaian angka kredit pengelola pengadaan. Nanti di video selanjutnya kita akan ulas ya tentang bagian yang cukup panjang dari dokumen ini yaitu standar kualitas hasil kerja tugas jabatan, pengembangan profesi dan penunjang tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, kompeten, dan inovasi.